Dan begitupun dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kecuali untuk menjadi petunjuk, menjadi sumber hidayah untuk kita semua. Kewajiban kita adalah bagaimana kita mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang sunnah-sunnah dan adab-adab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau bangun tidur. Tapi terlebih dahulu mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan dari materi pekan lalu. Mungkin ada yang ditanyakan sekaitan dengan apa yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Silakan. Ya, Bu. Masalah siwak, apakah Rasulullah secara terang-terangan bersiwak? Sekarang kita ini apakah bisa melalui secara terang-terangan? Apakah tidak ada kesalahan? Iya, bersiwak maksudnya terang-terangan. Iya, terang-terangan artinya maksudnya terang-terangan itu bagaimana? Di zaman sekarang ini kan kadang kita melakukan kegiatan sering melakukan siwak. Oh iya, tentang bersiwak ini memang ada juga adabnya. Namanya kita membersihkan mulut dan gigi, hendaknya tidak dilakukan di hadapan orang atau di dekat orang. Bersiwak ini ada ketika kita sebelum berwudu atau di dalam kamar mandi. Ya, saya juga memang biasa melihat ada orang yang bersiwak sudah mau akhir sempat dulu. Nah, ini seharusnya tidak dilakukan, hendaknya dihindari karena bisa mengganggu orang lain yang ada di sini. Jadi kalau mau bersiwak, hendaknya di tempat yang ya tidak seperti itu. Maksudnya ketika berwudu di dekat keran air atau ketika di dalam kamar mandi, atau minimal tidak ada orang yang ada di sekeliling kita. Ini ya mas, karena namanya membersihkan mulut. Namanya membersihkan mulut ya. Saya itu mengganggu bagi orang lain. Saya kira itu ya. Ini kan belum dibahas masalah cara tidur Rasulullah. Cara tidurnya? Oh iya, apa yang baru bangun tidur. Oh, langsung. Nanti ujung di sini. Oh, sunnah tidurnya Rasulullah. Makanya dikatakan sunnah Rasulullah SAW mulai beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Oh iya. Nah, jadi belum dibahas bagaimana tidurnya Rasulullah. Ya khawatir, makannya Rasulullah, berjalannya Rasulullah, duduknya Rasulullah. Ini dibahas di dalam ini. Makanya memang secara menyeluruh sedang seperti menawarkan kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari, tentu saja berdasarkan hadis yang sama. Jadi kalau cara tidurnya Rasulullah masih di belakang, ya. Karena ini baru bangun tidur, belum tidur. Begitu kita bangun, bila kita terlambat bangun jam 6, maka yang harus kita lakukan adalah langsung mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat. Jadi bahkan panjang kita tertidur, malam tertidur karena satu dan lain hal, misalnya kita bangun nanti jam 8, jam 9, maka begitu bangun ambil air wudu sholat subuh. Meskipun sudah bukan waktunya, dan itu adalah bersifat tawaf dan bersifat mengganti sholat yang terlewat. Wajib hukumnya. Jadi itu kita bangun, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sholat sebelum melakukan yang lain. Nah itu waktu sholat yang terlewat. Baik, sekarang kita mulai. Jadi terakhir kita sudah bahas tentang anjuran untuk menutup mulut ketika menguap. Menutup mulut ketika menguap. Kata Rasulullah SAW, "Idza
tathaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhul. Jika salah seorang di antara kalian membuka mulut dalam kondisi mengantuk, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangan. Karena sesungguhnya syaitan itu bisa masuk melalui mulut. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2995. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Falyaqdim mastata'a." Hendaknya dia menahan sekuat mungkin. Jadi narekomelo cuma muat, oleh itu dengan sembahyang ini seharusnya kita tahan. Kalau tidak bisa tahan, kita tutup pakai mulut. Lalu kata Rasulullah SAW, "Falyaruddahu mastata'a." Hendaknya dia menolak menahannya dengan sekuat mungkin. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Hendaknya dia menahan sekuat mungkin agar tidak mengeluarkan suara. Karena kalau dia sampai mengeluarkan suara, biasanya itu mengalir. Kata Rasulullah SAW, dhahika syaitan. Syaitan itu tertawa melihat kita. Ya, nah ini tunjuk Rasulullah SAW bagaimana ketika kita ngomong. Sekarang sunnah berikutnya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setiap kali bangun dari tidur adalah al-wudu, yaitu berwudu. Ini sunnah yang kedua. Jadi sunnah ke-8 Rasulullah SAW setelah bangun tidur adalah berwudu. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas yang sudah kita bacakan, ketika Abdullah bin Abbas menginap di rumah Rasulullah SAW, yang ketika itu Abdullah bin Abbas ini masih kecil, dan istri Rasulullah SAW waktu itu adalah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith yang merupakan sepupunya juga Abdullah bin Abbas, sepupunya juga Rasulullah SAW. Karena Al-Harith ini adalah putra kedua dari Abdul Muttalib. Rasulullah SAW memperistri sepupunya Maimunah bintul Harith. Abdullah bin Abbas cerita, waktu itu saya tidur di rumahnya beliau, satu ranjang. Yang masih kecil, jadi saya di ujung bantal sini Rasulullah, lalu Maimunah sisanya. Dia perhatikan begitu tengah-tengah malam Rasulullah SAW moto. Begitu tengah-tengah malam Rasulullah SAW itu bangun, lalu itu tadi bersiwak, ya kan? Kemudian baca doa, apalagi mengusap wajahnya, apalagi melihat ke langit, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lalu beliau berwudu. Lalu beliau berwudu. Jadi ini sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Kemudian tentang wudu ini juga ada sunnah-sunnahnya. Jadi tatkala kita berwudu, ada perbuatan-perbuatan, ada adab-adab dan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Yang pertama kata para ulama kita adalah bersiwak atau membersihkan mulut. Jadi Rasulullah SAW itu begitu bangun, dia gosok mulutnya pakai siwak. Ketika beliau berwudu pun beliau juga bersiwak. Makanya Rasulullah SAW itu rajin sekali bersiwak, dan giginya beliau masya Allah bersih sekali, ya, bersih sekali. Karena sering sekali dibersihkan, sering sekali disiwak. Bangun tidur beliau bersiwak, wudu beliau bersiwak. Nah, itu sebutkan di antara sunnah-sunnah wudu yaitu adalah bersiwak. Kapan kita bersiwak? Ketika memulai untuk berwudu. Ketika memulai untuk berwudu. Sebagian ulama juga mengatakan ketika mau berkumur-kumur, pada saat membersihkan mulut, berkumur-kumur pada saat berwudu. Tentang ini ada tempat lain di dalam matan Abi Syuja, di dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa
disunahkan berwudu itu pada beberapa tempat, bersiwak itu pada beberapa tempat. Di antaranya ketika berwudu, terus kapan? Ketika bangun dari tidur, lalu ketika habis makan. Jadi apalagi kalau kita mau ke masjid, terus habis makan yang beraroma kuat, misalnya bawang putih, bawang merah, atau ini juga petis, petesnya, maka jangan sampai kita berangkat ke masjid sebelum membersihkan mulut. Tidak terlarang kita makan petis, Pak. Tidak terlarang kita makan bawang putih dan bawang merah. Tidak apa-apa, makan itu sehat. Tetapi sebelum kita berangkat ke masjid, hendaknya membersihkan mulut dulu. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat itu bisa terganggu dengan bau yang tidak baik, bau yang kurang bagus. Sebagaimana terganggunya kita dengan aroma yang tidak bagus. Makanya Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang putih datang ke masjid sebelum dia menyikat giginya. Nah, di zaman Rasulullah bawang putih, kau ini mah kau petes. Ya, ya balik ya. Ya balik kanas. Balik kanas secodo lagi bahaya rokokan. Nomor ini bisa cerita. Nah, hendaknya membersihkan mulut dulu, karena kata Rasulullah SAW, bukan hanya orang di masjid yang terganggu, bahkan malaikat pun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Itu disebutkan di dalam Alkitab. Nah, maka disunahkan bagi orang yang mau berwudu untuk menyikat giginya, untuk membersihkan mulutnya. Ini berdasarkan hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartukum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka bersiwak atau menyikat giginya setiap kali mereka berwudu. Ini menunjukkan betapa ditekankannya itu sikat gigi atau bersiwak. Rasulullah SAW bilang, seandainya tidak khawatir akan memberatkan umatku, saya pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Tapi kesehatan yang di situ, terutama sholat lima waktu. Jadi kalau kita mau sholat lima waktu saja, setiap kali semua sholat lima waktu menyikat gigi, bayangkan bersihnya, bayangkan sehatnya kita punya mulut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 9928. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sama. Ya, jadi sunnah wudu yang pertama adalah bersiwak. Nah, kita sudah jelaskan, tapi tidak apa-apa kita ulang. Yang dimaksud siwak di sini memang adalah menggunakan kayu arang. Tetapi kalau itu tidak ada, maka fungsinya bisa diganti dengan sikat gigi dengan odol, sama hukumnya. Jadi ya kamu mengatakan aku, ya kalau sekali Pak, ya kita jangan boleh begini dia pegang. Itu umur nasi dengan nama dia cakap umur baik. Jadi dikasih waktu presori, jadi ibu suka itu sih. Kau sunat dah dan itu. Ya. Jadi kayu arang itu bisa diganti fungsinya dengan sikat gigi dan odol. Nah, memang kayu arang itu punya kelebihannya, itu praktis tadi. Boleh ditapri, boleh di kantor. Ya kau sikat gigi kan jadi tapi di kantor. Kau tetap kau cuma sikat aja. Jemur memerantas. Nah, kalau apa? Siwak di kantor itu. Cuma itu tadi harap jangan digunakan di dekatnya orang, karena biar bagaimana? Namanya itu lu mesti banyak takut ngebus. Nah, mestinya di luar, ya di luar masjid. Karena jangan sampai mengganggu orang lain. Itu. Jadi jangan dipahami bersiwak itu nanti pakai kayu arang namanya bahasa Arab. Tidak, tetapi bisa digantikan oleh fungsinya sikat gigi dan ini kata Rasulullah SAW. Juga berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang di antara istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan,
siwakahu wa tahurahu fa yab'athu Allahu ma syaa yab'athu min al-layl fa yatasawwaqu wa yatawaddau wa yusalli. Dulu kata Aisyah, jadi sepeninggal Rasulullah SAW ini, Aisyah ini yang didatangi oleh para sahabat untuk bertanya tentang perkara-perkara agama. Karena beliau istri Rasulullah SAW yang paling muda dan paling banyak menghafal hadis. Bahkan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau peringkat kelima. Abu Hurairah peringkat pertama, Aisyah ini peringkat kelima. Berdasarkan jumlah hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah SAW wafat, umat ini bertanya kepada Aisyah, ada Nabi wanita yolo mampuatwe, ada Nabi wanita mampuatwe, dia. Beliau tahu keseharian Rasulullah SAW. Nah, salah satu yang beliau jelaskan kata Aisyah, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya nomor 746. Apa kata Aisyah? Kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu wa fayab'athu Allahu ma syaa yab'athu min al-layl fayatasawwaqu wa yatawaddau wa yusalli. Dulu kami biasa menyiapkan kayu arak untuk siwaknya Rasulullah. Ini kata Aisyah. Dulu kami biasa menyiapkan kayu-kayu arak untuk digunakan bersiwak oleh Rasulullah SAW. Wa tahurahu, dan juga menyiapkan air untuk bersuci untuk beliau. Jadi disediakan kayak ember di jana yang bersih air. Fa yab'athu Allahu ma syaa yab'athu min al-layl. Maka Allah membangkitkan beliau, membangunkan beliau di tengah malam sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan salat tahajud. Lalu kata Aisyah, fa yatasawwar wa yatawaddau wa yusalli. Lalu ketika beliau bangun, salah satu hal yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, kemudian berwudu, lalu beliau sholat. Bersiwak, berwudu, kemudian sholat. Dan ini menunjukkan bahwa bersiwak ini selain merupakan sunnah-sunnah bangun tidur, juga termasuk sunnah ketika seseorang itu berwudu. Kemudian sunnah berwudu yang kedua adalah membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma ini memang terjadi perbedaan di kalangan ulama kita. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sebentar kita jelaskan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudunya orang yang tidak membaca basmalah. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Tidak sah wudunya orang yang tidak membaca basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi hadis ini sebagian ulama kita menilai sebagai hadis yang tidak kuat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'ah, wa hadits dhaif, dha'afahu Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Ibnu al-Qattan wal Imam Ahmad rahimahullah qala la yadkhulu fi hadzal bab syai'. Cuman hadis tentang ini yang mengatakan tidak sah wudunya orang yang tidak baca basmalah, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Ibnu al-Qattan juga termasuk Imam Ahmad rahimahullah jami'an mengatakan la yadkhulu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada hadis yang kuat yang berbicara tentang masalah ini. Akan tetapi walau syawahid an jam'in min as-sahabah, tetapi ada riwayat-riwayat penguat dari sebagian sahabat, wa kullu hadhihi syawahid fiha ba'd. Meskipun riwayat-riwayat pendukung dan penyerta ini juga memiliki beberapa cacat, memiliki kelemahan. Wa dhahaba jama'atun min al-ulama ila anna al-hadits bi majmu'i turqi yartaqi ila darajatil hasan. Tapi karena banyaknya hadis yang saling mendukung, ya, saling menguatkan satu sama lain, memang asalnya lemah. Tapi karena banyaknya hadis yang sama-sama bermakna sama lalu saling menguatkan, maka hadis ini kata para ulama kita terangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Jadi saya kasih gambaran sedikit ya Mas sekalian. Hadis ini Rasulullah SAW
terbagi menjadi 3 tingkatan secara umum. Yang paling tinggi kedudukannya adalah hadis sahih. Di bawahnya sedikit hadis hasan namanya. Ini derajat kedua, hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan sama-sama adalah merupakan hujjah atau dalil di dalam agama kita. Dan yang ketiga yang paling rendah adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Ini hadis dhaif macam-macam bentuknya, ada yang disebut dengan maudhu, ada yang disebut dengan munqati, ada yang mursal dan seterusnya. Tapi secara umum seperti itu, ya. Jadi hadis sahih, hasan, apa lagi? Dhaif. Nah, hadis-hadis tentang kewajiban membaca basmalah itu memang lemah, tetapi karena saking banyaknya hadis-hadis itu yang mendukung, dia naik derajatnya menjadi hasan. Naik derajatnya menjadi hasan. Para ulama kita menggolongkannya sebagai hadis hasan li ghairihi. Dia hasan karena didukung yang lain, faktor-faktor yang lain, bukan dari sananya hadis hasan. Nah, seperti yang kita gambarkan di celup, ya. Jadi ada, kita tahu Mageretanya memang dari asalnya, namun agar pakai, namun ini pakai baju-baju KPK Mageretang. Ada juga orang sebenarnya ya mau besar, cuma Mageretang ini, macam kita mau apa? Parlit itu mau di tapi kok nggak pesan kok kondisi mana? Nah ini artinya ini yang disebut dengan ganteng di gairi. Nah itu istilahnya. Jadi dia gak ada karena faktor lain. Mengerti sebab terbantu. Nah itu hadis yang hasan ini adalah hadis hasan di gairi adalah hadis hasan yang terangkat derajatnya hasan karena banyak yang dukung. Ya. Ini jemaah sekalian yang berkata Allah Subhanahu. Baik. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis Fathul Bari dan juga adalah penyusun kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Al-Zahir anna majmu'al ahadits yuhaddithu minha quwwah tadullu ala anna lahu aslan. Imam Ibnu Hajar begini, yang nampak oleh saya, karena banyaknya hadis-hadis yang saling mendukung itu, maka hadis ini menjadi kuat. Dan itu menunjukkan hadis ini punya dasar, punya asal. Tidak mungkin begitu banyak sahabat meriwayatkan, ya kan? Dengan redaksi yang sama, bertingkat ketemu ya ketungan. Meskipun sanad-sanadnya orang-orang yang menceritakan itu punya kelemahan. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Lalu fa'in ihtujja bil hadits fa innahu yuhmalu 'ala al-istihbab. Akan tetapi, karena ini adalah hadis yang diperselisihkan kekuatannya, maka para ulama kita mengatakan paling jauh hukumnya membaca basmalah itu adalah sunnah. Karena keadaan hadis yang seperti itu. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, kuat hadisnya, cuma karena diperselisihkan, maka dia tidak sampai kepada wajib. Dia sebagai sesuatu yang dianjurkan. Wa qawlu jumhurul ulama, dan ini adalah perkataan mayoritas ulama. Jumhur ulama berkata seperti ini. Kemudian wa hadits Abi Hurairah di majmu' turuqihi hasanahu ghairu wahid min ahli ilm. Dan hadis yang sebelumnya kita baca dari Abu Hurairah itu juga banyak ulama kita yang kuat. Nah sekarang ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Sekarang masalahnya, kalau kita di dalam WC, bisa tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Ya? Tidak. Kenapa? Iya, karena ada nama Allah. Tidak boleh kita menyebutkan ayat atau perkataan yang ada nama Allah di dalam WC. Termasuk ketika kita punya baju. Nah, nanti disebutkan dalam bab lain. Kita punya baju, ada tulisan Allah di salah satu lengannya, dadanya atau apa, maka baju itu tidak boleh dibawa masuk.
dia harus dilepas di luar. Maka tidak boleh seseorang itu menjawab salam di dalam WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara waalaikumsalam. Wah, asum membahas. Kenapa? Karena ucapan salam itu mengandung nama Allah. Apalagi di dalam adab-adab bersuci, kalau orang buang air kecil, apalagi buang air besar, tidak ada kewajiban untuk menjawab salam, apalagi bicara-bicara. Dalam hadits yang sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah buang air. Tiba-tiba ada sahabat yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW tidak balas. Padahal mobil selan. Nah, hukumnya jawab salam apa? Wajib. Lalu kondisi ketika Rasulullah SAW diberi salam, beliau tidak jawab, itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh berbicara ketika seseorang itu buang air. Menjawab salam saja yang merupakan kewajiban Rasulullah SAW tak lakukan ketika beliau buang air kecil, apalagi buang air besar, apalagi sedang berbicara-bicara, kecuali ada kebutuhan. Nah, ini perlu dijelaskan. Ya, jadi sekarang kita lihat ada orang yang buang air kecil sambil nyanyi, kilo, jadi mau bicara-bicara sementara kalian. Para ulama kita mengatakan hukumnya tidak boleh, kecuali ada kebutuhan. Nah, kecuali darurat. Contohnya, itu biasa ulata ini di UGI boleh sidang ketika orang mandi udah kurang, ya kan? Nah, biasa itu ada barang-barang dimasak, masuk di WC ternyata mematak, aku siapa kan? Wah, ini apa sih? Kita kan langsung mungkin sandaran. Ya, ini mandu kan? Nah, terus mama bilang, sementara kita bisa ini contoh praktis kita di dalam. Nah, keluarga dulu dia aku di sebelah sini di rumah yang tadi. Dalam 5 menit matikan ya. Ini ya 5 menit, 10 menit. Ini juga mama, lupa pulang. Akhirnya ada tante misalnya bapak dari luar. Wah, gimana kok? Di Palembang, dia rumah Pak. Sebentar aja. Ada sedang orang di masa ini dimatikan nih, mengajar mampu ya, akhirnya dibumpah. Kalau begitu kondisinya maka tidak apa-apa kita bicara. Matikan nih. Atau misalnya kita masuk, nggak mau bawa masih ada ya, kita yakin lah masih bisa jadi dia. Ternyata sementara kita buang air, habis itu aja ternyata itu lagi semua. Cakwe, cuma bisa digawat. Tapi bicara sama ustaz, aja nih kok bicara. Oh, dari itu bilang lagi mau bicara. Rumah beli itu ada yang mau bicara. Tidak ada salahnya ketika kita bilang siapakah di luar tolong cok itu air, acuran itu cakwe tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau makan makin sembarang nanti kok air pindah, ya. Jadi hukum asal, gimana? Tidak boleh bercakap-cakap ketika bermain, kecuali tidur. Seperti tadi ada yang masak, atau ada ya macam-macam kondisi itu biasa dengan kontak. Jadi berbeda kontak dengan pedangnya. Dia mengaget, dia nanti kerawanan langsung maju gemuk. Ya, jadi nggak apa-apa. Jawab sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memajukan raja basmalah? Apa maksudnya? Bacanya memang basmalah baru masuk WC, kali tempat duduk di WC bisa dipakai, ya kan? Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama aja ya, yang penting jadi Bismillah apa tidak? Berarti ada yang apa?
yang mengantarai antara ucapan basmalah kita dengan wudhu kita. Jadi kalau kita termasuk orang yang mewajibkan baca basmalah, dan itu tidak apa-apa karena aku memang kita baca memang bismillah baru masuk WC. Tapi kalau kita sekedar tidak menganggapnya sebagai kewajiban, maka tak mengapa. Artinya karena memang kita tidak baca. Ini jamaah sekalian yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya amannya itu berwudu di tempat itu, tapi biasa juga ada kondisi-kondisi tertentu tidak ada tempat, jadi terpaksa kita wudu di dalam. Jadi bagaimana caranya? Baca basmalah memang wudu. Itu bagian mewajibkan, bagian mensunahkan dan tidak mengapa, tidak baca. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga adalah mencuci tangan 3 kali. Jadi mencuci tangan 3 kali. Karena mencuci tangan 3 kali termasuk sunnah wudu, tidak termasuk kewajiban. Makanya biasa dilihat video-video yang beredar itu bagaimana kita berwudu dengan satu gelas air. Itu caranya tidak mengambil sunnahnya, dia ambil cuma wajibnya saja. Itu pun bukan 1 kali. Ya kalau kita memang kronya dengan tenaga itu tak perlu bertimbang Pak. Ya. Tapi kalau kita sekedar mengambil wajibnya, maka cukup 1 gelas. Apalagi nanti kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau kita sudah di dalam mau keluar berwudu lah, tidak apa. Jadi perang, maka kebanyakan orang berwudu di tempat pengambilan air Zam-Zam. Gimana caranya tadi? Ya, 1 kali. Itu pun tidak mengambil 3 kali, 1 kali saja. Karena Rasulullah SAW itu kadang melaksanakan 1 kali supaya membuat tersebut. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Paling banyak 3 kali, jangan 4 kali. Cuci tangan 3 kali, menghirup ke mulut 3 kali. Boleh tak 1 kali? Boleh, karena ada riwayatnya. Sebenarnya juga kita baca. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW itu beda-beda jumlahnya. Tangannya 1 kali, mukanya 3 kali, ya, kakinya 2 kali. Jadi diselang-seling, dan itu artinya boleh. Dan itu akan sangat membantu kalau airnya sedikit. Dan sangat membantu kalau airnya sedikit. Kenapa kita perlu latihan tadi? Jangan memang berwudu dengan air yang sedikit. Kemudian yang ketiga adalah ghusl kaffaini salat, membasuh atau mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berbicara tentang fi sifati wudu'in Nabi, tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan Utsman, beliau mengatakan da'a wudu'in. Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan ember atau satuan baskom dari air. Fatawadda, lalu beliau pun berwudu. Faghasala kaffaihi 3 marrat. Lalu beliau memulainya dengan mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Beliau memulainya dengan langsung mencuci tangannya 3 kali. Kenapa langsung mencuci tangannya 3 kali? Bukannya disuruh untuk mencuci di luar wajahnya 3 kali? Yang disuruh mencuci 3 kali adalah orang yang baru bangun tidur. Jadi kalau kita baru bangun tidur mau berwudu, disunahkan mencuci tangannya kita di luar wajahnya sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah SAW, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam dari malam. Rasulullah SAW, idza stayqadha ahadukum minan nawm fala yudkhilu yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3. Kalau kalian bangun dari tidur, maka hendaklah kalian tidak langsung mencelupkan tangan kalian ke dalam tumbak sebelum mencucinya 3 kali dengan air di luar timbang, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam dari malam. Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka Utsman bin Affan ketika memberi contoh wudu di hadapan banyak sahabat,
itu langsung mencuci tangannya 3 kali. Tidak lagi mencucinya dulu berjalan. Kenapa? Karena sudah bangun dari tadi. Ini siang, bukan dalam kondisi siang baru bangun. Jadi nanti ada yang bertanya, maksudnya ini kelas biasa, cuci tangan 3 kali sebelum cuci lupa dia tak. Nah ini karena beliau tidak sedang bangun tidur. Siang-siang ini sudah banyak yang orang di Masjid Nabawi. Semua Allah SAW Utsman bin Affan mengatakan, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 164, dan Imam Muslim nomor hadis 226. Kata Utsman bin Affan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ini. Setelah dia berwudu, dia mencontohkan ini di hadapan para sahabat. Dia mengatakan, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dengan cara wudu yang seperti ini. Nah, bagaimana itu? Beliau memulainya dengan mencuci tangan. Ini sunnah yang ketiga dari sunnah-sunnah. Sunnah yang keempat, at-tayammum fi ghusli yadaini wal qadamain. Memulai dari kanan. Jadi mencuci memulai dari kanan tatkala mencuci kedua tangan dan kedua kaki. Memulai dari kanan, bukan dari kiri. Mulai dari kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Itu Rasulullah sangat menyukai untuk memulai dari yang kanan ketika beliau pakai sandal, ketika beliau mengisi rambutnya, dan ketika beliau berwudu, dan pada semua aktivitas yang beliau lakukan, semuanya beliau mulai dari kanan. Di sini disebutkan fi tanaqqulihi. Jadi beliau itu kalau pakai sandal, mulai memasukkan sandalnya kaki kanan, baru kaki kiri. Kalau dilepas, sebaliknya lepaskan kiri dulu, baru yang kanan. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, jika kalian pakai sendal, maka hendaknya dia menggunakannya mulai dengan kanan baru kiri, dan ketika dia melepaskannya, mulai dia melepaskannya dari kiri baru kanan. Kemudian watarajjulihi, ketika beliau menyisir rambutnya. Jadi Rasulullah itu menyisir rambut dari arah kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Ya, jadi dari arah kanan ke kiri. Termasuk jemaah sekalian ketika beliau potong kuku. Jadi potong kuku itu jangan kiri dulu baru kanan, tapi kanan dulu baru kiri. Bagaimana caranya? Mulai dari yang paling kanan. Ini apa ini? Kelingking, baru jari manis, baru jari tengah, baru telunjuk, baru ibu jari kiri terus sampai. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan kiri dulu baru kanan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini macam orang yang tidak kira sudah dari kiri deh. Nah, sama pakai kan kebiasaannya kanan. Nah, patut disyukuri memang karena kebanyakan kita ini memang yang buat itu kan. Tapi kalau mau potong membersihkan itu disunahkan dari kanan dulu. Beliau bersisir dari kanan, dari sini pakai sandal dari kanan dulu, termasuk potong kuku. Jadi potong kukunya dari mana? Kanan dulu, dari yang paling sebelah kanan. Bisa diperhatikan. Nah, ini kalau kiri, kalau kiri. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah juga, dan kata Aisyah pada semua perkara, termasuk di sini. Ada yang pernah tanya, ada yang minum itu kasih
kasih masuk kaki kanan dulu ke masjid, atau masuk WC dahulukan kaki kiri, ada dalilnya. Para ulama kita mengatakan, antara Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan tidak ada memang dalil khusus yang secara spesifik menyebutkan. Cuman ada hadisnya. Hadis ini yang tadi, beliau senantiasa mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri pada perkara-perkara yang tidak baik. Maka ketika beliau seperti misalnya masuk masjid, dipahami ketika beliau masuk masjid, tangan kaki kanannya dulu. Kalau keluar, kaki kirinya dulu. Begitupun ketika beliau masuk WC, yang beliau dahulukan adalah kirinya dulu berdasarkan hadis ini. Memang tidak ada hadis yang spesifik ya, tapi para ulama kita seperti Imam Ali bin Muhammad Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Awtar menyebutkan pendapat ini. Kalau ada Rasulullah SAW menyatakan, Aisyah mengatakan Rasulullah sangat menyukai memulai dari yang kanan dulu untuk hal-hal yang baik dan memulai yang kiri dulu untuk hal-hal yang tidak baik. Begitupun ketika pakai baju, Rasulullah SAW itu pakai baju memasukkan tangan kanannya dulu baru tangan kiri. Kalau dilepas, sebaliknya yang kiri dulu baru yang kanan. Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah juga di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tawaddatum fabda'u bi ayyamikum. Wa idza tawaddatum fabda'u bi ayyamikum. Rasulullah mengatakan, dan jika kalian berwudu, maka mulailah dari anggota tubuh kalian yang kanan. Mulailah dari anggota tubuh yang kanan. Berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah di dalam Al-Mughni, la khilafa baina ahli al-ilmi fi ma'anina fi istihbab al-bada'i bil-yumna. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dari semua mazhab. Tidak ada perbedaan di semua mazhab menganut pendapat ini sepanjang yang kami ketahui tentang disunnahkannya untuk memulai dari yang kanan ketika berwudu. Ini jamaah yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Masih ada sunnah-sunnah wudu, sunnah yang kelima, sunnah yang keenam, ke-7, ke-8 dan ke-9, ke-10. Banyak sunnah-sunnah wudu ini. Ada 10 sunnah wudu. Kita baru sebutkan 4 dan tersisa 6 sunnah-sunnah. Demikian semoga bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian. Mungkin ada yang mau ditanya. Oleh kita tanah.